Halo, jumpa lagi dengan saya Doni di channel BTC Dana. Kali ini kita akan membahas tentang konsep tren. Terima kasih masih diberikan kesempatan untuk berbagi. Kita harus akrab dengan yang namanya tren. Tren is your friend. Sekarang kita akan mulai lebih mengenal dengan yang namanya tren ini. Semua sudah tahu bahwa harga akan selalu bergerak. Pergerakan harga akan selalu mengarah ke arah tertentu, cuman tidak selalu mulus. Akan ada lika-liku yang seperti ini. Oke? Ya seperti itu. Apa itu tren? Harga itu cenderung bergerak ke satu arah. Maksudnya ya secara umum, tidak hanya sekedar berdasarkan 1-2 candle saja. Pergerakan harga tidak selalu lurus. Pergerakannya itu ada gelombangnya. Gelombangnya seperti apa? Ya pergerakan up and down. Seperti ini. Kita lihat, ini adalah grafik untuk pound sterling ke dolar. Kecenderungan harga saat ini tampak sekali bahwa pergerakan sedang turun. Tentunya pergerakan ini bukannya berupa garis lurus, tapi ada up and down. Ini turun sesuai pergerakan besarnya. Terus ada retracement itu untuk koreksi maksudnya. Selanjutnya ini turun lagi, naik lagi, koreksi, ya begitulah tren. Lalu apa saja yang perlu kita ketahui untuk kita lebih mengenal yang namanya tren ini? 3 jenis tren ini. Pertama, kenali pucuk atas, pucuk bawah dari sebuah ayunan tren. Yang kita kenali dengan low and high. Low yang di bawah ini, pucuk bawah. High itu yang pucuk atas. Oke, sekarang penggambaran cara identifikasi tren. Ini ada pucuk atas, high. Itu kita cari lagi. Ini yang pucuk bawah. Nah, dari sebuah ayunan tren. Kita ambil lagi ini yang pucuk atas. Ini yang bawah atau low. Walaupun sekilas tampak sederhana, kadang bagi trader pemula masih ada kebingungan. Tapi biasanya kemampuan kita itu akan bertumbuh seiring dengan jam terbang. Tren naik. Apa identifikasi tren naik ini? Seperti yang tadi, pengetahuan umum bahwa tren adalah pergerakan harga atau kecenderungan pergerakan harga naik. Seperti ini, ada lembah, ada bukit, lembah lagi, bukit. Tapi yang pasti bahwa lembah itu yang muncul akan selalu lebih tinggi dari lembah sebelumnya. Jadi kalau memang kecenderungan harga masih akan terus untuk naik, maka akan selalu muncul lembah yang lebih tinggi dari lembah sebelumnya itu. Lalu untuk tren turun, ya kebalikan dari yang tadi. Lembah dan bukit yang muncul itu akan selalu lebih rendah dari lembah atau pucuk bukit sebelumnya. Nah, terkadang market atau pergerakan harga itu nggak jelas arahnya, mau naik apa mau turun. Pucuk dari bukit dan lembahnya cenderung datar. Itu yang disebut sideways. Lalu sekarang cara menggunakannya bagaimana? Seperti yang tadi saya bilang, identifikasi pucuk atas dan pucuk bawah dari sebuah ayunan itu sangat krusial. Seperti ini, secara umum memang terlihat turun, maka kita bisa tarik garis seperti ini. Itu terlihat, ini pucuk atas, ini pucuk atas lagi, ini jelas bahwa ini sedang turun trennya. Untuk menandai tren turun dari pucuk atas bukit, kita bisa tarik garis seperti ini dari pucuk-pucuknya. Nah, tren line ini teman-teman ya, ini bisa kita fungsikan seperti support dan resisten. Nanti di masa depan kalau harga menyentuh atau membentur tren line ini, diharapkan akan ada pembalikan arah. Nah, ini kita lihat harga sedang bearish banget, turun sekali ini, pergerakannya sangat curam.
Kita bikin garis lagi. Ini ada pucuk atas. Ini yang pucuk lembahnya low, sangat turun banget. Banget ini turunnya. Nah, ini tren turun. Bagaimana dengan tren naik? Seperti ini. Ini ada lembah ya. Ini ada pucuk lembah lagi. Ini ada lagi. Terus satu lagi. Ini dan seterusnya. Cara menandainya bagaimana? Ya masih sederhana. Seperti yang tadi, kita hubungkan pucuk dari low-nya atau lembahnya. Jelas ya? Jadi kalau tren naik kita tandai pucuk dari lembahnya. Kalau tren turun kita tandai dari pucuk bukitnya seperti yang tadi. Untuk menarik garis trendline sebenarnya cukup kita pakai 2 pucuk, 2 atau 3 pucuk dari lembahnya. Itu cukup. Ini trennya lagi bullish sekali teman-teman ya. Ini akhir tahun 2020. Dengan tampak tren yang seperti ini adalah kesempatan kita untuk buy. Sekarang kita akan membicarakan bagaimana cara kita memanfaatkan tren ini. Pertama, kita tunggu retracement atau koreksi. Kalau kita lihat garis tren yang naik seperti ini, kita tunggu pergerakan harga membentur garis trend line yang seperti ini. Beberapa ada, ini contohnya. Nah, di momen seperti inilah kita masuk ke market, kita entry di situ. Dan coba kita perhatikan lebih detail ya. Di situ tampak sebuah candle hammer. Nah, seperti yang kita tahu di video sebelumnya bahwa candle hammer itu bisa menjadi tanda akan adanya pembalikan harga. Jadi kita gabungkan antara candle dengan tren saat ini. Nah, ini kita lihat bahwa gerakannya naik banget. Tapi satu hal yang sangat penting yang perlu teman-teman ketahui bahwa tren bisa sewaktu-waktu berbalik arah. Biasanya sebelum ada pembalikan arah itu akan ada kondisi sideways di mana harga tidak menentu arahnya, mau ke atas terus ke atas atau balik arah ke bawah. Nah, ini ada trend line yang di break. Kita ganti ke daily, time frame daily ya. Ingat teman-teman, kalau ada sebuah trend line yang di break itu bisa jadi tanda akan adanya pembalikan arah. Jadi tanda pembalikan arah, satu ada break, trend line yang di break, yang kedua ada kondisi sideways. Nah, kondisi sideways seperti ini teman-teman bisa kita manfaatkan ya. Kita bisa buy di support ataupun kita sell di resisten. Tapi untuk trader pemula saya tidak menyarankan untuk entry di kondisi sideways. Lebih baik menunggu kejelasan arah tren. Dari gambar ini coba kita tarik garis. Lah, ini arahnya turun. Jadi ini tren turun. Tapi terkadang ada kondisi yang seperti ini, di mana garis tren itu di break. Nah, ini tren turun di break, tapi kok harga terus turun. Kenapa? Nah, disitulah gunanya kita belajar tentang support dan resisten, tren dan konfirmasi candle. Itu penting. Sehingga ketika kita melihat ada sebuah tren line turun itu di break, kita tidak ujuk-ujuk buy. Seperti gambar ini, ada tren line yang turun atau tren turun dan itu di break di situ, kita tidak langsung menyimpulkan bahwa akan adanya pembalikan arah tren. Selalu ingat bahwa break trend line itu hanya salah satu tanda pembalikan arah. Jadi hanya satu tanda saja. Lalu bagaimana selanjutnya langkah kita? Kita perlu update garis trend line. Seperti ini. Kita update ya garis trend line-nya. Tapi coba kita lihat. Di sini ada reject di garis trend line, tapi perhatikan di situ ada candle engulfing. Itu juga bisa jadi isyarat bahwa harga akan terus ke bawah. Itu ada lagi engulfing di situ. Nah, ini ada lagi di mana garis trend line di break. Tapi ingat ya, ingat lagi teman-teman bahwa itu belum tentu sebuah konfirmasi bahwa tren akan berbalik arah. Lalu untuk kita entry point-nya bagaimana? Nah, untuk entry point, kita update dulu garis trend line-nya. Untuk entry, ingat kita sudah belajar 3 hal.
Satu, support dan resisten. Dua, candlestick. Yang ketiga adalah trend. Jadi untuk entry point-nya kita perlu menggabungkan 3 hal yang sudah kita pelajari itu, yaitu support resisten, candlestick pattern, dan trend. Nah, di video selanjutnya kita akan masih membahas yang berhubungan dengan tren, yaitu tentang indikator tren. Karena cara kita mengidentifikasi atau mengenali sebuah tren itu tidak hanya dengan tren line, tapi ada beberapa cara. Ya, salah satunya itu dengan menggunakan indikator. Jadi di video selanjutnya kita akan membahas tentang indikator tren. Sekian video tutorial kali ini. Terima kasih, tetap stay tune di channel ini dan jangan lupa like, share, dan komen. Tentu saja subscribe juga. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.